hampir mayoritas masyarakat di Indonesia itu lebih akrab dengan istilah poligami. Padahal poligami itu adalah sebuah payung yang dimana aktivitasnya itu ada poligini, poliandri, dan monogami. Poligini adalah ketika seorang laki-laki menikahi banyak perempuan, sedangkan poliandri adalah kebalikannya, ketika seorang perempuan menikahi banyak laki-laki. Dan yang terakhir, ada monogami. Monogami adalah ketika seorang laki-laki atau perempuan hanya cukup dengan satu pasangan saja. Tapi faktanya, aktivitas yang sering kita lihat adalah poligini, di mana seorang laki-laki menikahi banyak perempuan. Bahkan data di tahun 2015 tercatat ada 0,05% dari 2 juta pernikahan muslim yang tercatat di pengadilan agama, atau lebih tepatnya ada sekitar 888 laki-laki menikahi banyak perempuan. Dan 2-5% poligini tidak sah yang tidak tercatat di pengadilan agama, atau lebih tepatnya ada sekitar 2-5% laki-laki melakukan nikah siri. Sedangkan untuk perempuan di Indonesia sendiri itu jumlahnya adalah 0%. Perempuan tidak melakukan poliandri. Kenapa? Karena pengadilan agama hanya mengakui 2 konsep pernikahan. Yang pertama adalah monogami dan yang kedua adalah poligini. Perempuan dilarang menikahi banyak laki-laki sesuai dengan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang dimana isinya adalah pengadilan agama hanya mengakui 2 konsep pernikahan tadi. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sih poligini atau poligami ini lebih banyak menguntungkan pria? Saya Robimana Agustian, selamat datang dalam segmen poligami. Untuk mengetahui kenapa aktivitas poligami ini lebih banyak menguntungkan pria, kita setidaknya harus melangkah jauh ke belakang ke 3000 tahun sebelum Masehi. Di mana ada sebuah bangsa besar yang namanya adalah bangsa Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia ini sebagai catatan saja adalah sebuah bangsa yang menemukan catatan tertulis modern pertama di dunia. Di bangsa Mesopotamia juga ada artefak yang sangat kontroversial, yaitu tentang penciptaan Adam dan Hawa. Atau kalau mau lebih dekat, kita bisa kembali ke 1750 tahun sebelum Masehi. Dalam sejarah bangsa Babilonia, ada sebuah hukum yang namanya adalah Code of Hammurabi. Dinamai Hammurabi karena yang menciptakan hukum ini adalah Raja Hammurabi. Bahkan Raja Hammurabi ini dalam sebagian literatur Babilonia dianggap sebagai dewa. Hukum Code of Hammurabi itu ditulis dalam batu besar yang saat itu dikenal dengan istilah stele, di mana di atasnya terdapat gambar Raja Hammurabi yang memuat sekitar 282 pasal yang mengatur soal pernikahan, hutang, kepemilikan tanah, poligami, dan masih banyak yang lainnya. Poligami diatur dalam Code of Hammurabi, di mana seorang laki-laki boleh menikahi banyak perempuan, asalkan yang pertama, istri pertama tidak mampu memberikan keturunan. Yang kedua, secara ekonomi, dia cukup bisa berlaku adil. Dan yang ketiga, dalam hukum Code of Hammurabi, laki-laki diperbolehkan menikahi banyak perempuan jika si istri pertama dalam keadaan sakit atau sering sakit-sakitan. Hukum-hukum seperti ini terjadi sebelum datangnya agama besar, seperti agama Kristen, agama Islam, agama Nasrani, dan masih banyak agama besar lainnya. Baru ketika agama-agama besar muncul, seperti Yahudi, Islam, Kristen, Nasrani, dan agama besar lainnya, poligami mulai dibicarakan dalam kitab-kitab besar, seperti kitab Injil, kitab Taurat, dan Al-Quran. Dalam kitab Injil dan Taurat, atau lebih spesifiknya, dalam agama Kristen dan Yahudi, poligami pernah dilakukan oleh Abraham, atau kalau kata orang Islam, itu disebutnya adalah Ibrahim. Ibrahim itu diambil dari bahasa Ibrani. Itu artinya bapak, Rohim itu artinya umat. Abraham pernah melakukan poligami karena Sarah pada masa itu tidak mampu memberikan keturunan, sehingga Sarah mengizinkan Abraham untuk menikah lagi. Kebetulan pada saat itu, Sarah memiliki hamba bernama Hagar. Akhirnya, Abraham diizinkan menikahi hamba dari Sarah sendiri. Akhirnya ketika Abraham sudah menikahi Hagar sebagai istri kedua, Abraham memiliki putra bernama Ismail.
Ismail itu diambil dari bahasa Ibrani. Isma itu artinya mendengar, Il itu artinya Tuhan. Tidak lama berselang setelah lahirnya Ismail dari Hagar, akhirnya Sarah memiliki anak bernama Ishak, atau dalam literatur Kristiani, Ishak itu disebut Isa. Selain Abraham, kisah poligami juga datang dari Raja Solomon, atau dalam literatur Islam, Solomon disebut dengan Sulaiman. Setidaknya dalam Alkitab, Raja Solomon dikatakan memiliki 700 istri dan 300 selir. Bayangkan, poligami di zaman dulu lebih brutal daripada sekarang. Nah, uniknya, masyarakat di Indonesia seringkali salah memahami tentang ayat poligami yang muncul di dalam Al-Quran. Padahal ayat poligami di dalam Al-Quran itu tidak serta-merta mengajak laki-laki untuk menikahi banyak perempuan. Ayat poligami dalam Al-Quran, redaksi awalnya justru mengajak manusia untuk mengurangi angka pernikahan, bukan mengajak laki-laki untuk menikahi banyak perempuan. Kenapa? Karena pada saat itu, aktivitas poligami ini sangat masif. Banyak laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Bahkan saat itu, laki-laki bisa punya 100 istri, 200 istri, 300 istri, 400 istri. Artinya tidak ada batas kapan laki-laki itu bisa berhenti menikahi banyak perempuan. Sehingga turunlah ayat Al-Quran yang mengatur tentang poligami. Jadi secara redaksi, ayat poligami di dalam Al-Quran itu bukan menganjurkan laki-laki menikahi banyak perempuan, tapi mengajak manusia untuk mengurangi angka pernikahan. Atau lebih tepatnya, mengajak manusia untuk cukup dengan satu pasangan saja. Poligami juga muncul seperti yang kita ketahui. Pada zaman dulu manusia masih identik dengan perang dan kekuasaan. Dan ketika perang, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa banyak laki-laki yang mengajukan diri menjadi prajurit, sehingga anak istrinya ditinggal di rumah, dan akhirnya banyak laki-laki yang gugur di medan perang. Akhirnya apa? Banyak perempuan yang statusnya menjadi janda. Nah, poligami ini hadir, tujuannya justru untuk mengurangi status janda pada masa itu. Selain itu, ketika janda dibiarkan begitu saja, tanpa memiliki pasangan lagi, yang terjadi adalah kemunduran ekonomi dalam keluarga tersebut. Ya, karena penopang ekonomi dalam sebuah keluarga sudah barang tentu harusnya laki-laki. Ketika laki-laki itu atau suaminya meninggal, perempuan atau istrinya yang sudah menjadi janda kehilangan seseorang yang menafkahi. Akhirnya terjadilah kemunduran ekonomi. Selain karena sejarah yang barusan saya bicarakan, poligami juga bisa dibahas secara biologis dan medis. Pada faktanya, laki-laki bisa mengeluarkan sperma minimal 30 menit sekali. Artinya, laki-laki bisa melakukan reproduksi setiap 30 menit sekali. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan satu kali dalam satu periode selama 9 bulan. Atau lebih mudahnya, laki-laki bisa mampu bersetubuh dengan banyak wanita dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan perempuan hanya bisa dengan satu laki-laki saja. Dan ketika hamil, dia harus menunggu selama 9 bulan. Ya, walaupun di zaman sekarang, beberapa dokter memperbolehkan seks ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Ya, palingan kepala atas ketemu dengan kepala bawah. Tapi alangkah baiknya, ketika dalam keadaan hamil, perempuan harus stop dulu bersetubuh dengan laki-laki. Sedangkan dalam biologi sendiri, ada istilah yang namanya paternity certainty, yang artinya kejelasan seorang anak mengenali siapa ayahnya. Bayangkan, jika perempuan bersetubuh dengan banyak laki-laki, ketika dia hamil, dia akan kebingungan sendiri menentukan siapa ayah dari anak tersebut. Ya, walaupun di zaman sekarang, teknologi medis modern lebih memudahkan manusia. Manusia bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui silsilah keluarganya. Tapi di zaman dulu, tes DNA belum ada, sehingga poliandri sangat tidak dianjurkan untuk perempuan. Selain itu, dalam reproduksi, perempuan hanya bisa memberikan kromosom X, sedangkan laki-laki itu bisa memberikan kromosom X atau Y. Kromosom X itu artinya perempuan, sedangkan kromosom Y itu artinya laki-laki. Maka tidak heran, dari kromosom tersebut, suami istri lebih cenderung menghasilkan anak dengan jenis kelamin perempuan. Yang akibatnya, sebagaimana kita tahu, populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki di dunia ini. Di
Di zaman sekarang, gak sedikit dari laki-laki yang ingin menikahi banyak perempuan. Ya tentu saja, itu bukan berdasarkan atas asas keadilan, melainkan karena nafsu. Bahkan dalam agama Kristiani dan Yahudi, kitab-kitab mereka lebih cenderung mendorong manusia untuk menikah dengan konsep monogami ketimbang poliandri ataupun poligini. Dan untungnya, di Indonesia sendiri, walaupun laki-laki boleh menikahi banyak perempuan, tapi hal tersebut disensor ketat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana laki-laki yang ingin menambah istri lebih dari satu, itu harus memiliki izin pengadilan agama. Selain itu, laki-laki juga harus mendapatkan izin dari istri pertama. Dan yang terakhir, laki-laki juga harus mampu secara ekonomi untuk menafkahi keduanya. Kebanyakan laki-laki yang ingin menikahi banyak perempuan selalu berlindung dalam kata bahwa dirinya bisa adil. Padahal dalam Al-Quran, manusia tidak akan pernah bisa adil. Saya Robi Ma'an Agustian, sampai jumpa di video selanjutnya.